Kalau hamba sahaya, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Insyaallah pembahasan pada kesempatan ini melanjutkan bab yang berkaitan dengan nafkah di kitab Bulughul Maram, hadis ke 1176 ya, 1176. Kalau di kitab Subul Salam itu hadis ketiga di babun nafaqat. Pembahasan pada kesempatan kali ini adalah tentang hadis dari Abu Hurairah. Silakan disimak hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lil mamluki, hamba sahaya memiliki hak ta'amuhu, makanannya, wa kiswatuhu, dan pakaiannya, wala yukallafu minal amali, dan tidak boleh dibebani pekerjaan, illa ma yutiku, kecuali yang dia sanggupi. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Pada hadis ini pembahasan tentang nafkah bagi hamba sahaya. Kita sudah bahas nafkah, kewajiban nafkah atau hak nafkah bagi istri dan anak. Juga sudah dibahas tentang hak nafkah bagi kerabat, meliputi ibu, bapak, saudara, saudari, dan kerabat terdekat lainnya. Nah, pada bagian ini adalah nafkah untuk hamba sahaya. Mungkin perlu diperjelas dulu, hamba sahaya berbeda dengan kalau sekarang mah asisten rumah tangga. Hamba sahaya beda dengan asisten rumah tangga. Kenapa mesti ada kewajiban nafkah? Sebab hamba sahaya itu dia tidak digaji. Kalau asisten rumah tangga digaji, karena itu kerja ya. Cek. Karena kalau asisten rumah tangga mah kerja. Kemudian kalau asisten rumah tangga itu dia bebas memilih, ini bahasanya hampir sama, bebas memilih tuannya. Jadi lamun geus teu cocok misalkan ya bisa keluar hamba sahaya mah. Tapi kalau hamba sahaya, asisten rumah tangga mah, kalau hamba sahaya tidak bisa memilih. Ketika dia dimiliki oleh seorang tuan, udah seumur hidup, kalau dia tidak ada yang membebaskan atau tidak bisa memerdekakan diri sendiri, udah dia tetap akan menjadi milik tuannya, hamba daripada tuannya itu. Makanya tidak bisa disamakan hukum antara hamba sahaya dengan asisten rumah tangga.
bisa jadi asisten rumah tangga mah tidak diberi makan, misal kalau kerjaannya di pur misalkan, taruhlah diuangkan si uang makan nate, atau mungkin juga sesuai kesepakatan antara asisten rumah tangga dengan tuannya itu. Kalau hamba sahaya mah nggak bisa, karena dia keberadaannya juga bukan karena pilihan, tetapi karena dibeli atau karena sebab lain. Makanya jauh berbeda hukum hamba sahaya dengan hukum asisten rumah tangga. Kemudian, apakah pada hari ini hukum berkaitan dengan hamba sahaya masih berlaku, atau bahkan hamba sahayanya ada gitunya? Hukum tentang hamba sahaya ini tidak ada atau tidak masuk dalam pembahasan nasih mansukh, bahwa hukumnya dihapus, tidak ada. Sehingga semua hukum yang berkaitan dengan hamba sahaya itu berlaku. Tentu bukan berarti bahwa Islam melanggengkan hamba sahaya, bukan. Karena buktinya justru dalam kaitannya hamba sahaya ini selalu menjadi yang dijadikan sebagai bahan tebusan atau kiparat. Misal ada suami yang mendihar istrinya. Ketika suami itu menyamakan istrinya dengan ibunya dengan maksud tidak akan mencampuri lagi, maka kalau misalkan tiba-tiba suami ingin mencampuri lagi, dia harus memerdekakan hamba sahaya. Ini adalah bukti bahwa Islam tidak melanggengkan hamba sahaya. Kemudian ketika ada hukum-hukum lain, misalkan nazar, itu juga sama. Sebetulnya yang pertama kali dilakukan bagi yang melanggar nazar itu adalah harus memerdekakan hamba sahaya. Kemudian juga dorongan untuk memerdekakan hamba sahaya juga tidak sedikit hadisnya. Bahkan termasuk pada salah satu di antara 3 amalan yang pahalanya 2 kali lipat. Jadi ada 3 amalan, pahalanya 2 kali lipat. Salah satunya adalah ketika punya hamba sahaya perempuan, lalu dia didik dengan baik, lalu dia merdekakan, lalu dia nikahi. Nah, itu pahala nanti 2 kali lipat. Ini berarti motivasi seperti ini adalah dorongan untuk tidak melanggengkan perhamba sahayaan. Jadi hukum perhamba sahayaan itu berlaku, tetapi tidak berarti Islam melanggengkan tentang hamba sahaya itu sendiri, karena sering menjadi yang pertama kali harus jadi tebusan atau kiparat. Lalu kenapa hukumnya tidak dihapus? Kan gitu ya. Karena ini sebagai wadah hukum bila memang hamba sahaya itu ada di kemudian hari, sampai sekarang atau masa yang akan datang. Sehingga ketika misalkan ada perhamba sahayaan, hukumnya nih ada gitu. Nah, tete mun wadah mah wadah hukum gitu. Jadi tidak dihapus. Dan barangkali hikmah tidak dihapus adalah boleh jadi perhamba sahayaan itu pada akhirnya tidak bisa dihindari oleh keadaan zaman, khususnya apabila terjadi banyak peperangan atau di daerah-daerah konflik. Itu sangat rentan dengan perhamba sahayaan, karena manusia menjadi salah satu
disebut nate lamun bahan dagangan mana namanya nate komoditi. Manusia itu menjadi salah satu komoditi yang menjanjikan dalam peperangan. Jadi kalau dalam tulisan-tulisan, apalagi itu ada Noam Chomsky menulis tentang bagaimana Amerika gitu. Ternyata Amerika itu menjadikan perang sebagai ladang. Jadi disebut nage ladang perang. Kunaon cing sebut ladang? Karena di situ ada keuntungan, ada yang bisa dipanen, ada hasil yang bisa didapatkan. Dalam peperangan itu, jual beli senjata pasti, dan jual beli manusia. Makanya tahun 2018 PBB merilis secara resmi, diberitakan di TV One dan ditampilkan baik di layar maupun di running text. 2018 versi PBB itu hamba sahaya berjumlah 24.000 di dunia. Dan 2019 eta ku kabeneran simkuring maca gitu pas pisan running text-na. 2019 jumlah hamba sahaya meningkat menjadi 25.000. Eta teh nu tercatat. Duka ta ayeuna. Matak bersyukurnya, terutama perempuan nu kudu bersyukur teh. Kenapa perempuan nu kudu bersyukur? Karena yang paling menjanjikan daripada objek perhambasahayaan mah perempuan. Jadi lamun geus aya perang, pasti we awewe mah moal diantep gitu. Karena lamun dijual pasti aya nu nyokot. Komo bari geulis mah. Makanannya goreng-gorengnya urang mah nya lamun teh mah kondisi negara dalam kondisi seperti ini bersyukur urang mah aman tina perang. Ayo nama di Sudan ge keramaian teh. Mendingan beritana Bu. Ah, itu dah sinetron wae lalajona. Da kesempatan masalik. Ya bukan masalah menang atau kalah. Keur keos kitu mah keur kacau. Tah gitu. Iya. Di masa-masa penjajahan bangsa Indonesia juga sama. Walau mungkin tidak disebut perhambasahayaan, tapi faktanya terjadi perampasan perempuan secara paksa. Kalaupun ada yang sengaja menjual dirinya meureun ku keadaan oge. Tapi intinya bahaya kalau sudah ada perang itu. Potensi perbudakannya tinggi sekali. Atau angka perangnya. Ada wawancara khusus dengan korban yang ditangkap di Filipina oleh kelompok Abu Sayyaf. Itu ada wawancara khusus dengan korban. Ternyata itu terjadi hampir tiap tahun. Jadi setiap nelayan yang mungkin agak dekat-dekat ke situ dibajak, orangnya diambil. Dan tebusan itu yang pernah diberitakan itu angkanya 1 orang 1 miliar. Yang terakhir ditebus oleh Jenderal Kiflan Zain itu utusan resmi dari pemerintah Indonesia. Itu kalau nggak salah 6 atau 8 orang. Tapi tidak ditebus karena ternyata ada kedekatan emosional antara Kiflan Zain dengan pihak Abu Sayyaf. Karena mungkin dulunya pernah apa gitu, saya lupa lagi tuh. Pokoknya atas jasa Kiflan Zain akhirnya tawanan dari Indonesia berhasil bebas tanpa
tanpa syarat, harus membayar. Ya, tapi dari situ terkuak. Ternyata setiap yang ditangkap itu, dan hampir sering terjadi di daerah tersebut, itu ada sebetulnya tebusan dengan ayanu rame ke media, ayanu bahkan disimpan lagi di kandang babi. Kita mah kan ya, ada di Bandung dengan kondisi nyaman, tenang. Cek paribasana teu boga duit ge, urang mah masih bisa ulin lah ke tetangga, ke dulur, masih bisa ngopi gitu. Batur semua bisa. Di Sudan itu beberapa mahasiswa Indonesia dan bahkan dari Inggris, dari mana lagi kan sekarang langsung diambil ke pemerintahan. Itu kan perang saudara, persoalan politik ya. Makanya paling bahaya sebenarnya namun misalkan ada seruan revolusi, seruan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah. Jadi sanajan orang tersep ke presiden, tetap tahan diri untuk tidak melakukan apapun, apalagi angkat senjata, ulah kepancing. Karena kalau sudah terjadi chaos, yang rugi, yang akan sangat menderita perempuan terutama. Dalalaki malah menjadi hamba sahaya, paling digawekeun. Ieu bab digawekeun. Tapi ari perempuan mah lain digawekeun hungkul. Gitu. Ari perempuan makanya mempertahankan negara itu tugas bersama gitu. Bukan orang perorangan, bukan tugas pemimpin saja. Ini tugas semua. Dan memastikan negara tetap aman itu tugas bersama. Dalam geus keos mah rek lumpat ka mana? Rek lumpat ke Australia, orang teh paspor teu boga, visa teu boga. Duit homo. Naik rek naik naon? Udah pasti gitu. Sehingga orang-orang etnis Rohingya anu di Myanmar itu kan kewarganegaraannya dicabut. Kewarganegaraannya dicabut, etnis Rohingya teh. Ketika kewarganegaraan dicabut, teu boga KTP. Ketika teu boga KTP, moal bisa nguruskeun visa, paspor dan surat-surat lain. Manakala terjadi pembunuhan terhadap etnis Rohingya yang dilakukan oleh orang-orang ekstremis Hindu dan junta militer, rek lumpat ke Bangladesh itu diterima. Bet ka Indonesia wae anu pia Aceh sama kan dipermasalahkan ke pemerintah pusat. Kan Aceh wae yang membandel gitu. Tapi bagus positifnya ngebandelna. Karena tidak ada dokumen. Untuk kemudian diterima talamun dokumen itu dipastikan kalau tidak terselamatkan jadi hamba saya namanya. Paling bahaya. Makanya orang berada di tanah air dengan kondisi seperti ini teh bersyukur. Pemimpin seburuk apapun, bahkan Nabi menyebutnya syiraru a'immatikum. Pemimpin terburuk kalian, alladzina tal'unakum wa yal'unahum tal'unahum wa yal'unakum. Kalian melaknat mereka, mereka melaknat kalian. Silih salahkeun mun ayeuna mah. Silih salahkeun, silih dedetkeun, silih laknat. Itu berarti pemimpin terburuk. Tapi anger kalau untuk urusan di revolusi mah tidak boleh. Ketika sahabat bertanya, "Afala nuqatiluhum?" Boleh kami memerangi mereka? Jawaban Nabi tetap tidak boleh. Ternyata hikmahnya. Ketika terjadi peperangan terhadap pemimpin, Suriah, contohnya Sudan,
Yaman, Irak, ya nepi ka ayeuna teu beres-beres. Nepi ka ayeuna teu beres-beres, dan itu dilanda kelaparan hebat di Yaman. Da geus perang wah. Urang rek cicing di mana atuh sok. Mau tenang. Cicing di mah ge boleh duga, nya mun imahna teu kabong. Sok geus perang mah rek cicing di mana. Nah, jadi yang paling keadaan yang paling bisa subur menghasilkan perhambasahayaan mah perang. Nah, mudah-mudahan mah orang teu kaalaman gitu ya. Walaupun tidak ada jaminan, hati-hati. Karena di antara ciri kiamat setelah tercabutnya ilmu dengan wafatnya para ulama, setelah munculnya orang-orang bodoh yang dipercaya agamana, punten sok nonton tak berita tentang Al-Zaitun, punten ya kurang kumaha bodohna eta pemimpinna, tapi waduh pesantrenna gede, santrina loba, pendukung di pihak pejabat-pejabat anu terkenal, itu ternyata kolega luar biasa, terbesar kan di Asia Tenggara, tapi ku dipercaya fatwa anak. Ini kalau dalam hadis disebutnya yang harul jahlu, muncul kebodohan, lain bodoh itu bisa macet, tak eta begitu bodoh. Fayuftuna bi ra'yihi, ketika berfatwa dengan logika, ngeunah aku macet pikiran manehna. Ngan kade ieu geus nu kadua teh aya nu katilu. Wayak sural haraju, akan banyak perang saudara di mana-mana. Di antara ciri kiamat. Jadi kita berharap iya dan harus bahwa Indonesia akan baik-baik saja. Tetapi tidak ada jaminan Indonesia akan luput dari perang saudara seperti terjadi di Sudan. Sudan itu perang saudara. Yaman itu perang saudara. Irak itu perang saudara. Itu perang saudara. Suriah Makomo disebut saudara teh kieu nya. Sanadan Syiah jeung Ahlus Sunnah ai sama-sama kan menyembah Allah, sama-sama menyatakan Muhammad sebagai nabi, sama-sama menetapkan Quran sebagai kitab suci, sama-sama menetapkan Mekah atau Ka'bah sebagai kiblat. Cukup disebut saudara sakitu. Perkara perbedaan di dia aya bidah, di dia aya henteu, tak eta mah tidak menghilangkan penyebutan tentang pengakuan sebagai umat Nabi. Ngan untung ya jumlahnya minoritas dan itu sedikit dan tidak ada pada level pemimpin. Lamun geus siga di Suriah mah Syiah teh geus level pemimpin. Nya ayeuna kewas luar biasa. Jumlah korban juga banyak. Siga di Yaman ketika Syiahnya punya kekuatannya ayeuna. Eta teh beda-beda saeutik teh orang bebas menggunakan senjata. Dulu ada nu ka dieu dibawa ku si Akbar anu pernah di dieu geuning kerja di Al Jazeera kan eta restoran Arab. Mau orang Arab ka dieu ka sakina datang orang Yaman gitu. Dan memang terus 5 tahun gitu di Indonesia bahkan di Bandung bintar bahasa Sunda naon. Dan itu menceritakan bagaimana Yaman ibu-ibu kieu bawa waktu itu nyerepang bedil atuh. Nyerepang bedil, lamun geus diserang teh silih dona teh. Wah, lamun dina film koboi geus siga dunia koboi nama. Kondisi Yaman teh kitu. Terutama di daerah konflikna gitu. Nah, ini yang bisa memunculkan perhambasahayaan. Walaupun tidak diekspos, tapi pasti keberadaannya tidak bisa dihindari kalau sudah chaos. Nah, apabila ada yang kemudian mendapatkan hambasahaya mungkin dengan cara membeli
atau bisa jadi ada yang menawarkan diri, maka ini hak-haknya. Beri makan, beri pakaian, jangan dibebani pekerjaan yang tidak dia sanggupi. Kan TNU apa? Namun tiba-tiba ayah orang Yaman, orang mana anu berhasil nyebrang ke Indonesia minta penyelindungan, ke Masalik penyelindungan nanti minta nanti. Dan manehna daek itu jadi hamba sahaya Masalik kumaha? Ya nggak semuanya daftarkan mah di dinya dulurna, tapi pernyataan masing-masing sudah sama-sama tahu statusnya. Ayeuna kieu pernah dengar teh ciri kiamat nu paling pokok, dan kalau ini sudah muncul dipastikan sangat dekat. Ayat 2 anu pertanyaan Jibril ke Nabi Muhammad. Yang pertama, antalidal amatu robataha, adalah ketika ibu hamba sahaya melahirkan tuannya. Jadi iya lain indung dititah-titah ku anak, lain etah. Karena hadis menyebutnya al-ammatu, hamba sahaya. Tapi yang jadi tuan adalah anaknya. Bahkan kalau di hadis muslimah tidak disebut anak, tapi disebut lagi as-saroriyah, batur sahaya. Karena tuan daripada hamba sahaya berhak memperlakukan hamba sahayanya layaknya kepada istrinya. Nah, ibu ini melahirkan tuan. Berarti di sini akan terjadi hamba sahaya dan mungkin jumlahnya banyak. Yang kedua, di mana tuan daripada si ibu hamba sahaya ini adalah anaknya sendiri. Pan ngeri gitu. Ciri kedua adalah ketika ada yang hufatan kurotan, tidak pakai baju kaluhuran dan tidak pakai sendal, ya tatawaluna fil bunyan, lalu berubah menjadi orang yang saling berlomba meninggikan bangunan. Saha ieu teh Arab. Kenapa? Karena tradisinya adalah menggembala dari dulu. Depan Nabi Muhammad yang menggembala. Memang Raja King Faisal ketika diembargo oleh Amerika, itu jawaban King Faisal kepada Amerika, dia tidak takut karena kami sudah biasa menggembala ternak, sehingga cukup dengan makanan atau minuman bergizi yang ada pada ternak-ternaknya. Akhirnya itu diakui sendiri gitu oleh seorang raja. Nu tadina mah penggembala, teu make sendal, teu make baju, da panas kan, berubah menjadi orang-orang yang yatatawaluna fil bunyan, saling berlomba meninggikan bangunan. Sok ayeuna mah duit Arab, wah teu kawadahan. Di urang mana nu diurus teh hayam, teh mun boga hayamna. Urang Arab mah diurus teh macan atuh. Urang mengurus kucing ge parabna geus lieur. Aya ucing wae nu ngaliwat, urang kudu mere ge kumaha. Arab mah diurusna soknya macan, harimau nu diurusna teh. Nepan peliharaan teh geus teu main-main gitu tah. Mobilna wah demen geus teu kawadahan duit ge. Kan eta mah efek tina dunia teh ya be. Kemudian ayeuna Imarat itu kan didanaan ku sekuri gitu teh. Itu sa Indonesia mah masalik ku sorangan teh. Geus teu kawadahan berarti duit awurkeun ke Indonesia. So, pernah dengar teu? Kalau ada yang punya lahan kosong, gol proposal ke Syekh di Timur Tengah, pasti dibangun sampai beres. Pernah dengar teu? Duit geus teu kawadahan. Jangan aya anu dipake ngukut harimau gitu kan. Meninggikan bangunan, membeli mobil, aya deui anu pengawal nage robot. Jika cai motor kawadahna geus canggih. Nya ningali rumah-rumah nage wah. Ngeri. Jeung bongkar pasang rumah ge. Wah eta mah
nyasar bapak di Cianjur banyak pernah kerja 3 tahun ini tuh nemu Aisyah pan kumang ngeunah manehna selera hayang dirobah jangan dirobah isukna senang beda deui hayang gayana bongkar deui jadi geus butuh duit geus teu kawadahan mata nyok kana bangun itu kan ciri sudah ada sebenarnya. Nah, tidak bisa dihindari keberadaan hamba sahaya itu. Entah karena penyebab perang atau penyebab apapun. Karena itu menjadi ciri akan terjadinya kiamat. Dan bahkan tidak bisa dihindari akan banyaknya perang saudara yang menjadi salah satu ciri kiamat juga. Dan perang saudara itulah juga akan menghasilkan banyaknya hamba sahaya. Nah, ketika kemudian ada yang mungkin lain diberi rezeki merenya diberi kesempatan oleh Allah untuk memiliki hamba sahaya tahya ilmuna gitu. Jadi imah wadah hukum atau ilmuna. Inilah hak-hak hamba sahaya. Dia tidak diberi honor ya, tapi tetap dia punya hak makan, pakaian dan tidak dibebankan pekerjaan kecuali yang dia sanggupi. Gitu. Maka ulah sok nyaruakeun hamba sahaya jeung asisten rumah tangga. Mendingan asisten rumah tangga palanya ya puntennya sok disebut pembantu gitu deh. Beda pisan. Karena asisten rumah tangga itu orang merdeka. Dia bebas memilih siapa yang akan menjadi tuannya. Dia juga berhak mendapatkan honor. Hamba sahaya mau bisa dan dimiliki. Makanya kunaon dina hadis dia disebut lagi mamluk. Mamluk itu kan dari malaka, mamluk berarti yang dimiliki. Mamluk itu. Nah, ikhwatul iman sekalian, jadi bab nafkah ini bukan saja berkaitan dengan istri dan anak, juga bukan saja berkaitan dengan kerabat-kerabat terdekat semisal ibu, bapak, saudara-saudari saja. Tetapi bila ada yang mungkin diberi kesempatan oleh Allah memiliki hamba sahaya, tahya ilmuna gitu. Dia punya hak sama seperti hak kepada istri. Makan, pakaian, dan tidak dibebankan pekerjaan yang tidak dia sanggupi. Termasuk juga ada anjuran-anjuran untuk ya memperlakukan sebagaimana layaknya manusia, bagaimana berbuat baik gitu. Dan kalau lihat hamba sahaya sahabat mah itu dimerdekakan, dijelemakan. Bahkan ada ahli-ahli tafsir yang tadinya hamba sahaya Ibnu Abbas jadi ahli tafsir dununganana Ibnu Abbas. Ada beberapa orang ahli tafsir yang itu tadinya hamba sahaya gitu. Nah, jadi perhamba sahayaan ini sebetulnya tidak bisa dihindari. Jadi kenapa tidak dihapus? Karena ketika ada, ya inilah wadah hukumnya sudah ada. Haknya ini makan, pakaian, dan tidak dibebankan pekerjaan di luar kesanggupan. Nah, karena urang mana kudu bersyukur ku kondisi aman siga kieu. Terus orang dengan doa ke keamanan negara orang, negeri orang, daerah orang. Ulah nepi ka aya naon gitu tah. Ayeuna komonya rek usum politik nya sok we ari pilihan kan ari nepi ka aya nu ngajak kudu demonstrasi yang berujung pada revolusi mah entong. Nya entong. Sekalipun mungkin orang di kondisi anu harga serba mahal, ari negara aman mah orang masih bisa neangan duit gitu. Ya, nong naik enetepan gitu harganya. Naon deui Bu nu naik teh? Hayam segala rupa. Tapi kan aya keneh keur meulina li. Boga keneh kitu keur meulina. Sugan jongko masalik sepi pan henteu.
aya keneh nu meulina. Tapi kondisi aman mah bisa orang tenangan duit paribasana. Tapi kalau kondisi sudah perang mah udah, untung masih kena bisa hirup, untung terjadi hama sahaya. Kondisi perang mah. Makanya badiru bil a'mali sholihah cek Nabi. Bersegera beramal soleh. Masih bisa beramal soleh, sok manfaatkan waktu beramal soleh. Qabla an tadhahuril fitan, sebelum muncul huru hara. Bahkan disebut lagi kamaujil bahri, huru hara seperti gulungan ombak di lautan. Dimana ketika itu terjadi lalu kita terjerat masuk, mau bisa nyelamatkan diri. Nyembun ngojai datang ombak gede, itu jarang yang bisa melepaskan diri dari itu. Dan sifat ombak itu datang terus, datang deui. Makanya disebut lagi tadhahuril fitan, karena ini munculnya terus menerus. Indonesia kita harapkan aman, tapi tidak ada jaminan akan terus aman. Sebab anu menang jaminan aman mangan dua negara ngan dua daerah. Nu menang jaminan aman dua daerah saja. Anu kahiji Mekah, berkahna doa Nabi Ibrahim. Nu kadua Madinah, berkahna doa Nabi Muhammad. Itu dapat jaminan aman. Eta mah tos moal aya, keos moal aya. Riak-riak mah beres. Mau nepi kacau siga di Suriah di Mamua. Di luar dua daerah ini tidak ada jaminan aman. Matak mupengker aman teu siga di Suriah, di Yaman, di Sudan, di Irak dan daerah lainnya. Di Afrika juga, Afrika mana gedenya kacau terus. Mupengker aman, gunakeun waktu keur beramal saleh. Kajian naon pokoknya ya mudah-mudahan saterusna, tapi teu aya jaminan sakali deh.